stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Dan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah dari aspek regulasi, kelembagaan, dan mitigasi bencana dapat berjalan dan efektif dan tepat sasaran, untuk itu perlu adanya pengawasan. Dan untuk itulah Balastar semuanya, untuk siang hari ini kita akan mengambil tema tentang peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap program peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah di masa pandemi. Baik Balastar semuanya, dan untuk kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dan juga dengan Star FM Tegal 106 Star FM Tegal. Baik Balastar semuanya, dan sebelum kita mulai untuk bincang-bincang kita dengan tema kita di siang hari ini, yaitu tentang peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap program peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah di masa pandemi, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan para bapak anggota Dewan ya DPRD Jawa Tengah, yang diantaranya kita sudah pernah hadir di sini ya, diantaranya ya. Ya, sebelumnya saya perkenalkan kembali karena saya percaya dan yakin Balastar masih penasaran ya, dan tentu saja ada beberapa Balastar yang belum mengenalnya. Untuk itu email perkenalkan dahulu. Ada Bapak Muhammad Sidki. Selamat siang. Selamat siang Mbak Imel. Iya. Dan selamat siang ada Bapak Sururul Fuad. Iya. Selamat siang, Mbak. Iya, berarti saya masih mengenal, nggak lupa. Sehat selalu. Iya, selamat siang Bapak Wahyudin Nur Ali. Alias. Oh iya. Selamat siang Mbak Imel dan juga seluruh pemirsa Iya, Star FM. Dan berikutnya selamat siang Bapak Sarai Abdul Rosid. Sarei, iya, Sarei, Bapak Sarei Abdul Rosid. Bisa. Selamat siang untuk Balastar ya Mbak sini. Iya, panggilannya Balastar. Balastar yang ada di Kabupaten Selawi. Kabupaten Tegal ya Pak ya. Kabupaten Tegal ya. Iya. Ya, Balastar semuanya, sekilas kita berkenalan tadi dengan 4 anggota DPRD Jawa Tengah, dan nanti sekilas kita akan memperkenalkan satu persatu sebagai tanda bahwa tidak kenal maka tak sayang. Dan mungkin ada di antara Balastar semuanya yang ingin menyalurkan aspirasinya, nanti kita bisa gabung di live interaktif 0821 3439 7373 ataupun di WA di 0877 4231 3194, atau yang mau melalui IG di @star_tegal, ataupun juga di Facebook di Star FM Tegal Radio. Ya, dan Balastar semuanya, sebelum nanti kita lanjutkan dengan perkenalan masing-masing dari para anggota DPRD Jawa Tengah ini, kita akan dengarkan dulu terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Namun jangan lupa bahwa kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Talkshow bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah akan kembali sesaat lagi. Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Tak hanya 3M, kini protokol kesehatan 5M harus diterapkan untuk mengurangi resiko penularan. Apa saja sih 5M itu? Menggunakan masker yang menutupi area hidung, mulut, dan dagu. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir selama 20 detik secara berkala. Menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah, serta mengurangi mobilitas saat tidak ada keadaan mendesak. Tidak sulit bukan? Ayo, terapkan protokol kesehatan 5M untuk diri sendiri dan untuk negeri. Jateng sehat, Indonesia kuat. Dipersembahkan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Kembali Anda ikuti Talkshow bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Radio adalah pilihan terbaik. Ayo
pendengar radio. Ya, dan masih bersama 106 Star FM Bintang Radio Tegal di acara Bincang-Bincang bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk Anda Belastar semuanya bisa mengikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui medsos Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah di Twitter @kominfo.jtg ataupun juga di IG di @kominfo.jateng atau di Facebook di @diskominfo.jateng atau di website di diskominfo.jatengprof.go.id atau Anda bisa saksikan di YouTube di Kominfo Jateng. Baik Balastara semuanya, kami membuka untuk live interaktif di 082134397373. Jadi Balastara yang mau menyampaikan aspirasi ataupun juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita yang sudah hadir di studio. Namun sebelumnya, Hani akan memperkenalkan dulu kepada narasumber ya yang sudah hadir di studio untuk Balastara semuanya. Dan dimulai dari Pak Sidki. Oke, silakan untuk memperkenalkan diri kepada Balastar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sidki dari Komisi A, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi P3. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baru sembuh dari sunat. Pakai sarung. Ini saya pakai sarung buat pendengar yang nggak tahu ini saya sekarang pakai sarung ini soalnya saya malas pakai celana hari ini. Jadi Balastar yang perlu diketahui bahwa di siang ini kita akan membahas yang namanya peran anggota dewan terhadap kesejahteraan di masa pandemi COVID-19 ini. Iya, terima kasih. Selanjutnya silakan Pak Sururul. Panggilnya apa ya enaknya ya? Pak Panggilnya Sururul aja. Sururul, oh iya. Iya. Silakan. Saya Sururul Fuad dari Dapil 12 ya Mbak ya, yang meliputi Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. Dan saya ingin menyapa kepada seluruh pecinta dan penggemar Balastar. Mudah-mudahan siang hari ini ataupun sore hari ini senantiasa dalam keadaan sehat-sehat semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya segera dibebaskan dari pandemi COVID-19. Mudah-mudahan acara dialog kita pada sore hari ini juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Brebes dan masyarakat Kabupaten Tegal. Amin. Itu aja Mbak perkenalannya. Ya. Dan mungkin saya dengan Mas Sidki ini saat ini di Komisi A ya, Komisi Pemerintahan. Jadi kaitannya dengan tema diskusi kita terkait dengan pengawasan DPRD untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin nanti kita coba korelasikan ataupun kita coba padukan dengan kemitraan kami di Komisi 4, karena yang dua ini lagi berangkat dari komisi yang berbeda, yaitu Komisi D. Kita saling melengkapi insya Allah. Iya. Begitu Mbak Email. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya selamat siang Pak Guyut untuk memperkenalkan diri. Selamat siang Mbak Email ya. Selamat siang. Nama saya Wahyudin Nurali ya. Saya dipanggil Guyut. Saya diamanati di Komisi D yang kebetulan kalau kita bahas hari ini enggak matching kan. Ngurus infrastruktur, tapi sekarang kita mau bicara tentang percepatan kesejahteraan ya di saat pandemik ini. Tapi semuanya kan kita punya tanggung jawab, tidak bidang per bidang, tapi sebagai anggota dewan ya tanggung jawab atas segala aspek itu. Ya kita minimal belajar untuk mengetahui walaupun itu bidangnya dari komisi yang lain. Sama seperti Mas Suru dan Mas Sidki ini juga komisinya komisi pemerintahan gitu. Tapi apapun kita pasti punya sisiran ya,
Iya. punya singgungan-singgungan itu. Mudah-mudahan sih nanti barangkali kita agak kesulitan menjawab ya. Ya dimaklumi aja. Itu aja Mbak Imel, terima kasih. Terima kasih kembali. Iya, dan selanjutnya. Iya. Iya. Silakan Pak Sarei untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Balestar yang saya cintai, rekan-rekan narasumber dan Mbak emailnya berapa? Emailnya banyak. Jadi yang namanya anggota dewan itu baik komisi A, B, C, D itu ya paham semua tentang kesejahteraan. Yang namanya anggota dewan itu semuanya bisa Mbak, walaupun sedikit-sedikit. Jadi nanti kalau jawabnya sedikit Jelas. juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bisa, Karena saya apalnya percaya. sedikit-sedikit. Iya. Saya kebetulan bareng dengan saya Buyut di komisi D, komisi yang membidangi infrastruktur. Jadi kalau nanti jawabnya sedikit berarti ilmunya cuma sedikit udah nanti. Iya, nanti Jadi ditambahin sama Mas Sidki Mas Fuad atau Pak sedikit, Sururul. sedikit, Iya. Buyut banyak biasanya. Iya. Jadi nantinya lengkap. Lama-lama Terima kasih, jadi Mbak. bukit. Iya. Terima kasih dan Balestar semuanya. Demikian tadi perkenalan kita untuk siang hari ini dengan narasumber kita di dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Oke, Balestar semuanya, bahwa hari ini kita akan mengambil tema yaitu tentang peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap program peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah di masa pandemi. Nah, sebelum kita berlangkah lebih jauh tentang pengawasan terhadap program peningkatan kesejahteraan masyarakat, tentu saja nih para Bapak anggota Dewan, kita melihat ya, ataupun juga para anggota Dewan ini tentu saja melihat kondisi masyarakat di Jawa Tengah. Mungkin bisa dijelaskan tentang bagaimana kondisi masyarakat di Jawa Tengah pada umumnya dan di dapil masing-masing pada khususnya selama pandemi COVID-19 ini. Mas Sidki, iya, monggo. Iya. Tahun 2019 itu alhamdulillah Jawa Tengah bisa mereduce angka kemiskinan dari 9 juta sampai angka ke 8 juta orang. Kemudian naik lagi tahun 2020 karena pandemi COVID-19 ini. Yes. Oh iya, siap. Tapi Lupa, jangan Pak. itu ya. Lupa, Pak. Jangan Lupa. bukan varian baru dari Covid ini ya. 33. Iya. Bukan ya, Pak ya. Iya, ini kan. Jadi naik lagi, bukan 8 juta Pak, tapi 8%. 8%. Jadi 10% lagi. Ini sangat disayangkan, tetapi juga kita tidak bisa mencegah karena corona ini kan berdampak kepada seluruh dunia, bukan hanya Jawa Tengah, iya, dan bukan betul. hanya Tegal Brebes saja. Yang dijadikan peran oleh anggota dewan pada masa pandemi ini, kita tidak bisa berbuat banyak selain dengan dana pribadi, Mbak. Betul. Dan juga mendesak OPD agar bekerja sama dengan dewan. Karena kita tidak mempunyai hak untuk penggunaan dana darurat kecuali eksekutif. Gitu. Yang kemarin sudah sudah diambil langkah oleh Pak Gubernur adalah mengambil dana darurat sekitar 2,5 triliun. Betul Pak Sarei ya. 2,3 triliun dari APBD Jawa Tengah untuk dana darurat, dan inilah yang membedakan legislatif dengan eksekutif. Jika legislatif itu jika ingin membuat suatu kebijakan itu harus melalui e-budgeting, yaitu 1 tahun penungguan. Jika misalnya proposalnya masuk Pengajuan dulu. Pengajuan masuknya tahun 2020, maka nanti realisasinya tahun 2021, betul. Okay. Gitu. Iya.
Oke, iya. Terima kasih. Silakan Mbak untuk Ines yang mau sudah tahu menambahi. ternyata ya. Untuk yang menambahi silakan diajarin sama Pak Sidgi. Untuk Ya. Pak Sururul. Terima kasih Mbak Imel. Jadi diskusi kita, tema kita tentang peran DPRD dalam pengawasan untuk persoalan perekonomian dan kesejahteraan rakyat gitu ya. Jadi mungkin ada penekanan beberapa kata terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan peran pengawasan ya. Ini saya kira sudah sering disampaikan dan diungkapkan oleh teman-teman kita kaitannya dengan salah satu fungsi DPRD ini adalah melakukan pengawasan. Di samping pembentukan perda, lalu kemudian ada budgeting ataupun penganggaran, kemudian yang ketiga ini adalah pengawasan. Jadi pengawasan ini ada 3 hal yang menjadi menjadi objek pengawasan DPRD. Yang pertama adalah berkaitan dengan peraturan daerah dan APBD. Jadi perda-perda yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah provinsi, yang tentu pada saat membuat perda juga kita DPRD dilibatkan, ada pembahasan bersama dan persetujuan terkait dengan perda. Lalu kemudian kaitannya dengan pengawasan pelaksanaan APBD. Dan APBD juga sama, saya kira dari awal penyusunan APBD ini keterlibatan DPRD juga ada di dalamnya. Nah, maksud dari pengawasan perda maupun APBD ini kita ingin melihat sejauh mana, ya misalnya katakanlah APBD ya, sejauh mana implementasi ataupun sejauh mana pelaksanaan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah itu, khususnya di tahun-tahun yang sudah berjalan itu seperti apa? Apakah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana strategis maupun rencana kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya atau tidak? Kemudian pengawasan yang kedua berkaitan dengan implementasi aturan ataupun undang-undang yang di atasnya, yang tentu maksudnya di atas dari peraturan daerah itu, khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah begitu. Jadi amanat-amanat undang-undang yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah itu juga menjadi bagian pengawasan yang memang harus dilihat oleh DPRD. Dan yang ketiga kaitannya dengan pengawasan laporan hasil pemeriksaan BPK ya. Kan di situ kan setiap tahun BPK melakukan auditing ya, audit terhadap APBD. Tentu di sana ada banyak mungkin ada beberapa rekomendasi-rekomendasi yang dicatat ataupun yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerah. Nah, ini salah satu objek daripada pengawasan DPRD, salah satunya adalah sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan atau yang disampaikan oleh BPK kepada pemerintah daerah. Nah, berangkat dari situ tentunya tadi ada kaitannya dengan yang pertama ya, pengawasan dengan pelaksanaan APBD. Nyambung dengan pengawasan ataupun peran DPRD terhadap pengawasan untuk persoalan ekonomi dan peningkatan perekonomian serta kesejahteraan rakyat, ini tentu juga kita melihat melihat implementasi APBD ataupun pelaksanaan APBD seperti apa. Karena apa? Karena Pak Gubernur sendiri menyampaikan di APBD 2021 itu sebagai APBD pertolongan. Nah, maksudnya apa pertolongan ini? Saya kira sudah sangat jelas begitu ya, pertolongan bagaimana menolong masyarakat Jawa Tengah terkait dengan masalah perekonomian dan kesejahteraannya, khususnya di musim pandemi ini. Begitu juga pertolongan untuk masyarakat Jawa Tengah untuk memastikan bagaimana kesehatan dari masyarakat Jawa Tengah itu seperti apa,
yang semuanya itu dibiayai oleh APBD. Nah, kita jadi peran-peran kita itu lebih kepada pengawasan pelaksanaan APBD yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu di tahun 2020 anggaran 21 itu, sehingga kami berharap pengawasan ini bisa berjalan dengan maksimal dan punya efek yang saling bersinergi dengan pemerintah. Saya kira itu, Mbak, dari saya untuk mukadimah begitu ya. Iya. Terima kasih kepada Pak Sururul ya yang telah memberikan tentang kondisi masyarakat di Jawa Tengah dan juga tentang fungsi pengawasan anggota DPRD ya yang mengawasi tentang Perda ataupun juga APBD untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dari APBD tersebut ya. Dan Balastar semuanya, silakan untuk Anda yang mau ikutan gabung bertanya-tanya langsung dengan narasumber kita di siang hari ini. Silakan bisa bergunakan di live interaktif di 0821 3439 7373. Silakan untuk Anda ya. Dan di sini kita tidak terbatas hanya menyangkut tentang tema ini, boleh ya sedikit atau mungkin sedikit Balastar mempunyai unek-unek atau aspirasi yang ingin disampaikan ya Pak ya. Boleh ya Pak ya. Iya, karena yang namanya anggota dewan dan mewakili isi hati rakyat. Gitu ya Pak ya. Ya, meskipun untuk siang hari ini tema kita adalah tentang peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap program peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah di masa pandemi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini juga memberikan tentang program-program untuk menanggulangi krisis ekonomi ya, dan juga tetap memberikan kesejahteraan dengan program-program yang banyak sekali ya. Jadi silakan untuk Balastar yang mau ikutan gabung bisa bergunakan di live interaktif di 0821 3439 7373 ataupun juga di WA kami di 0877 4231 3194 atau yang mau pergunakan di IG di @star_tegal ataupun juga di Facebook di Star FM Tegal Radio. Silakan. Oke. Halo. Oke. Ya, Balastar semuanya, sebelum nanti kita terima untuk penelpon ya, kita dengarkan dulu yang mau lewat, tapi jangan lupa Balastar semuanya bahwa kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk Anda Balastar yang ingin mengikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui medsos Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah di Twitter @kominfo_jtg ataupun juga di IG di @kominfo